wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang beberapa istilah dalam himpunan bilangan kompleks ya. Kalau himpunan semua bilangan kompleks kita tahu itu adalah dilambangkan dengan C ya. Nah sekarang kita akan melihat subset ya, subset atau himpunan bagian dari himpunan bilangan kompleks. Jadi misalkan kita punya himpunan A, itu adalah himpunan semua bilangan kompleks yang mana misalkan di sini bagian real dari Z-nya adalah besar dari 1. Nah, seperti ini. Jadi himpunan bilangan kompleks yang bilangan realnya, bagian realnya besar dari 1. Kemudian misalkan B adalah himpunan bilangan kompleks yang mana modulusnya adalah kurang dari 1 gitu. Nah kalau ini kita coba gambarkan ya pada bilangan kompleks himpunan yang A. Jadi kita misalkan punya bilangan kompleks ya, ini bagian real atau sumbu X ya, dan ini bagian imajiner. Nah bagian realnya yang lebih besar dari 1 gitu. Jadi kalau ini 1, maka kita bisa membuat gambarnya atau batasannya, yaitu ini kita kalau menggambar garis X sama dengan 1 ya, bagian real pakai garis lurus, tapi ini karena himpunannya lebih dari 1 ya, jadi tidak termasuk 1. Jadi sebagai batasnya adalah 1. Nah, yang dikatakan sebagai yang lebih besar dari 1 berarti semua yang ada di sebelah kanan dari garis X sama dengan 1 ya. Seperti ini kira-kira. Ini adalah kita katakan sebagai tadi himpunan A ya, himpunan A. Sekarang himpunan B ya. Modulus dari bilang kompleksnya kurang dari 1. Ini kita tahu modulus itu dalam bilang kompleks, masih ingat ya kalau bilang kompleks adalah X plus YI atau IY, maka modulusnya adalah X kuadrat ditambah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat itu. Nah ini kalau misalkan tadi kurang dari 1 ya, kita misalkan itu sama dengan 1, maka ini kita peroleh X kuadrat plus Y kuadrat sama-sama dikuadratkan jadi sama dengan 1. Ini adalah lingkaran berjari-jari 1. Jadi kita udah tahu modulus itu nilai Z di sini sama dengan jari-jari lingkaran ya. Jadi kita bisa gambarkan himpunan B-nya itu adalah lingkaran berpusat di 0 berjari-jari 1. Kita misalkan ini 1, ini 1 ya. Tetapi karena ini adalah lingkaran berjari-jari 1, tapi kita yang kurang dari 1, maka yang ada di dalamnya. Dan untuk keluarnya kita pakai, harusnya adalah titik-titik ya. Nah gitu. Jadi tidak termasuk lingkarannya ini. Maka bidang yang dimaksud adalah yang di dalam lingkaran ya. Ini adalah himpunan B. Selanjutnya kita juga misalkan punya himpunan C gitu ya. Itu adalah himpunan bilangan kompleks di mana misalkan modulus Z-nya
di antara 3 dan 1 begitu. Kemudian D misalkan himpunan bilangan kompleks yang mana bagian real dari bilangan kompleksnya misalkan di antara 0 dan 2 gitu. Nah, coba bagaimana cara kita menggambarkan himpunan ini ya. Himpunan yang pertama dulu. Berarti ini kalau Z modulus Z sama dengan 3 berarti kan lingkaran berjari-jari 3 ya, kurang dari 3 gitu. Nah, sementara ini besar dari 1, maka kita bisa gambarkan dulu sebagai batasnya ya. Lingkaran berjari-jari 1 tadi kita sudah gambarkan. Atau misalkan ini ada yang pakai sama dengan ya, biar beda ya. Dipakai sama dengan ya, besar sama 1. Jadi ini berjari-jari 1 gitu ya. Anggap saja ini lingkaran berjari-jari 1. Kemudian yang berjari-jari 3, misalkan ini 3 ya. Tapi karena kurang dari berarti nggak masuk ya si 3-nya. Nah, berarti ini yang 1, yang luarnya berjari-jari 3. Maka himpunan yang dimaksud adalah himpunan C yang berada di antara 2 lingkaran ini gitu ya. Tetapi yang berjari-jari 1 termasuk himpunannya. Kita bisa arsir daerahnya ya, ini seperti donat ya. Nah, cuman pinggirnya nggak ada gitu. Oke, jadi yang diwarna ini adalah himpunan C gitu ya. Selanjutnya kita menggambar yang D ya. Ini adalah bagian realnya di antara 0 dan 2. Ataupun kita misalkan kasih salah satunya ya seperti ini juga apa ya, atau pakai kurang dari atau sama ya, bebas ya. Misalkan ibu gambar lagi di sini. Berarti bagian real ya, sumbu X ya. Ini 0 dan ini misalkan 2. Nah, berarti untuk yang 0-nya adalah garis putus-putus. Sementara yang 2-nya garisnya lurus saja ya. Jelas ini yang dimaksud dengan himpunan D adalah yang di antara ini. Dan ini akan terus ke bawah dan ke atas ya, tidak putus. Karena himpunannya masih terus ke atas itu. Jadi ini masih ke atas itu ya. Nah, cuman bagian yang 0-nya tidak masuk karena putus-putus kita garis. Yang di 2-nya kita gambar garis lurusnya full gitu. Jadi ini sampai ke batasnya ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ada beberapa istilah yang akan kita kaji ya, beberapa titik dari suatu himpunan. Yang pertama yaitu istilah neighborhood dari suatu titik. Nah, jadi ada bahasanya. Kalau di buku neighborhood tetangga gitu ya. Bahasa lainnya lingkungan atau persekitaran ya, lingkungan persekitaran atau bola, juga ada yang mengatakan bola persekitaran. Nah, jadi kita lihat dulu definisinya. Misalkan kita punya suatu bilangan kompleks Z0 ya. Z0 adalah suatu bilangan kompleks. Kemudian ada bilangan real, kalau di buku pakai epsilon, jadi misalnya epsilon ini elemen dari bilangan real dan dia adalah bilangan positif. Nah, yang pertama
neighborhood dari Z0 ya. NZ0 epsilon begitu. Ini adalah himpunan semua bilangan real, himpunan semua bilangan kompleks, di mana modulus dari Z dikurang Z0 kurang dari epsilon. Jadi ini kita bacanya. Ini dibaca neighborhood epsilon dari Z0 ya, atau lingkungan epsilon dari Z0. Nah, kalau dilihat dari bentuk ini ya syaratnya, ini kita sudah tahu ini adalah seperti lingkaran, di dalam lingkaran ya, dengan pusatnya Z0 gitu. Jadi kalau digambarkan sebetulnya neighborhood tadi, jadi kita seperti punya tadi kan satu lingkaran ya, cuman tidak termasuk. Nah, di dalamnya ini adalah kita perbesar aja. Jadi kita misalkan punya lingkaran ya. Nah ini, tapi dia kurang dari ya. Jadi ini tulis garisnya putus-putus. Terus pusatnya tadi adalah dikatakan Z0 gitu. Dan berjari-jari epsilon ya. Di sini jari-jarinya panjangnya sama dengan epsilon gitu. Nah, jadi yang dikatakan ini kita arsir misalkan. Jadi yang di dalam inilah ya, di dalam lingkaran ini yang dikatakan sebagai lingkungan epsilon dari Z0 gitu. Jadi ini tergantung nilai epsilonnya ya. Kalau nilai epsilonnya misalkan 1, berarti ya jari-jarinya 1. Kalau epsilonnya setengah, berarti jari-jarinya setengah gitu ya. Jadi ini lingkungan epsilon dari Z0. Jadi seperti kita bikin sekeliling dari Z0 gitu ya, yang berjarak epsilon begitu. Paling besar epsilon jaraknya ya. Nah, jadi dia kurang dari epsilon. Kemudian ada satu lagi. Kalau ini berarti dilambangkan tadi N Z0 epsilon. Kemudian kalau kita punya lingkaran lain, tapi si Z0-nya kita hapus itu ya. Jadi, nah harusnya Z0 di tengah-tengah, tapi Z0-nya kosong gitu. Jadi kita buang Z0-nya, sama seperti kita belajar di aljabar ya. Kita kasih lambang bintang gitu. Jadi dibuang si Z0-nya. Jadi N bintang dari Z0, epsilon. Jadi ini seperti lingkaran, ya pusatnya dibuang gitu ya. Pusat Z0-nya dibuang, dimana lingkaran ini juga sama berjari-jari epsilon. Nilai epsilonnya bisa berapapun, yang penting bilangan positif ya. Jadi tetap lingkarannya luarnya adalah titik-titik ya, tidak termasuk yang di luar. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk notasi, berarti N bintang ya, N bintang Z0, epsilon. Ini adalah himpunan bilangan kompleks di mana tadi modulus dari Z dikurang Z0 kurang epsilon, tapi lebih besar dari 0 ya. Jadi ini meniadakan yang sama dengan 0 ya, karena kalau sama dengan 0, Z kurang Z0
Misalkan ini sama dengan 0, artinya kan Z-nya sama dengan Z0 ya. Jadi dihapus yang Z0-nya gitu ya, pusatnya dihapus. Jadi ini yang disebut dengan lingkungan dari suatu lingkungan epsilon dari suatu titik Z0 pada bilangan kompleks ya. Nah, setelah kita mengenal istilah lingkungan, kita coba kaji lagi, yaitu tentang titik dalam atau interior. Titik dalam. Kalau di buku namanya interior point ya, titik interior. Nah, untuk definisinya, misalkan kita punya suatu subset dari bilangan kompleks ya. Kita misalkan saja S gitu ya, subset dari jadi subset dari bilangan kompleks, himpunan bilangan kompleks. Kemudian kita ingin melihat apa yang dimaksud dengan titik dalam dari S ya. Jadi titik dalam dari S ya. Titik dalam interior point dari ya, titik dalam dari S adalah semua titik, yaitu titik, kita misalkan saja titik X ya, X himpunan kompleks, X himpunan bilangan kompleks, Oke, kita balik dulu ya. Titik X bilangan kompleks disebut titik dalam dari S ya, jika terdapat suatu bilang positif epsilon sehingga neighborhood atau lingkungan epsilon dari X itu kalau diiris dengan A, semuanya ya, semua lingkungan epsilon dari X itu adalah titik-titik di A gitu. Jadi semua lingkungannya berada di A. Itu disebut titik dalam. Kemudian titik dalam ini bisa kita himpun ya. Mungkin kita nanti kita bisa ambil contoh dari himpunan-himpunan kita tadi ya. Contohnya ini. Himpunan yang pertama, himpunan A ini tadi bagian realnya lebih besar dari 1 ya. Nah, titik dalamnya gimana? Nanti kita coba pindahin ke sini. Jadi kita punya himpunan A. Ini 1 ya. Lebih dari 1. Kanan. Nah, kita coba cek titik mana yang merupakan titik dalam. Ini kan tadi batasnya 1. Misalkan ini kan bagian
Contohnya ini sebuah titik. Kita ambil titik ya. Misalkan titik ini berapa nilainya? 2 plus 2i gitu. Nah, ini kan posisinya di sini ya. 2 plus 2i. Oke, kita misalkan kita punya titik X adalah 2 plus 2i. Ini posisinya di sini. 2,2 ya koordinatnya. Anggap saja ini 2,2. Nah, apakah bisa kita buat sebuah lingkungan epsilon dari X yang mana dia berada di dalam A gitu. Nah, himpunan A-nya kan yang berwarna kuning ini. Coba kita bikin suatu lingkungan ya, atau lingkaran yang berpusat di X ini gitu. Jadi yang penting di sini kata-katanya adalah terdapat ya. Berapapun epsilonnya gitu. Nah, misalkan karena ini jarak ini nilai 2 tadi. Kalau Ibu ambil misalkan epsilonnya nilainya setengah gitu kan. Berarti Ibu bikin lingkaran berjari-jari setengah gitu. Anggap saja ini adalah lingkarannya berjari-jari setengah ya. Jadi pusatnya di X gitu. Nah, ini harusnya titik-titik ya. Nah, ketika kita bikin lingkaran seperti ini, apakah seluruh neighborhood ini, neighborhood epsilon dari X ya, semua lingkaran ini berada di dalam A tidak? Jawabannya iya ya. Jadi terdapat epsilon sama dengan setengah, sehingga neighborhood dari X, setengah itu seluruhnya berada di A ya, subset dari A. Maka bisa kita katakan X ini adalah titik dalam dari A. Titik dalam dari A. Jadi 2 plus 2i ini merupakan titik dalam dari himpunan A, yang mana A-nya tadi adalah himpunan bilang kompleks Z dengan syarat bagian realnya lebih besar dari 1 gitu. Bagaimana dengan titik misalkan ya, jadi kita bisa katakan ya, semua titik-titik yang di sebelah kanan dari garis X sama dengan 1 ini pastinya adalah titik-titik dalam dari himpunan A ya. Bagaimana yang berada di garis atau yang di luar ini? Nah, jelas kalau yang berada di sebelah kiri garis ini tidak merupakan titik dalam ya. Nanti kita akan bahas itu adalah titik luar. Nah, yang berada di garis ini apakah termasuk titik dalam? Misalkan kita ambil sebuah titik, contohnya adalah 1,2 atau 1 plus 2i. Ibu ambil titik lain di sini. Oke, sini ya yang warna merah ini. Misalkan Ibu punya, jadi ini kesimpulannya tadi adalah X adalah titik dalam ya. Titik dalam dari A. Bagaimana kalau Ibu punya titik lain, titik Y adalah 1 plus 2i. Berarti kan dia berada di garis putus-putus ini ya. Karena X-nya 1, nilai imajinernya 2. Dia berada di garis ini. Nah, kalau kita bikin suatu lingkungan, seberapa kecil pun lingkarannya gitu, misalkan segini, kita abaikan aja titiknya. Ibu bikin dulu lingkaran biasa dulu aja ya. Nah gitu. Jadi harusnya lingkarannya putus-putus. Pastinya kalau kita bikin lingkaran yang berpusat di Y ini ya, di 1,2 ini, pasti setengah bagiannya ada di A, setengah lagi tidak ada di A gitu ya, setengah lingkaran. Ya, jadi sekecil apapun kita bikin lingkungannya, itu tidak akan mungkin semuanya berada di A itu. Jadi jelas di sini kesimpulannya Y ya. Y bukan titik dalam. Kenapa?
Karena untuk sembarang epsilon positif ya, berapapun epsilon yang diambil, sekecil apapun, ketika kita bikin lingkaran yang berpusat di Y dengan jari-jari epsilon tersebut, dia tidak akan subset dari A ya. Apalagi titik-titik yang berada di sebelah kiri garis bagian real yang kurang dari 1 ini ya, tidak akan mungkin termasuk interior. Oke, jadi itu titik dalam. Kemudian titik interior ini bisa kita himpun. Jadi kita baru menyatakan definisi untuk titiknya saja ya. Sekarang himpunan titik dalam. Himpunan titik dalam. Titik dalam dari A. Nah, ini bisa dilambangkan dengan interior A ya. Jadi lambang ada yang melambangkan INTA gitu. Interior dari A. Ada juga yang A berpangkat 0 gitu. Nah, ini adalah ya jelas tadi dihimpun semua titik-titik dalam ya. X elemen kompleks, di mana X adalah titik dalam A ya. Sekarang bagaimana kita menghimpun semua titik dalamnya gitu. Kalau dari contoh, tadi kita pakai S ya, S aja di sini. Kalau S-nya sembarang himpunan tadi, S. Nah, kalau kita ambil ke contoh yang tadi ini, dari contoh yang sama ya, kita bisa cari apa interiornya, semua titik dalam dari himpunan titik dalam dari A gitu. Kita lihat tadi dari gambarnya jelas semua titik semua anggota A ini ya, yang mana realnya lebih dari 1 pasti jadi titik dalam ya, semuanya yang ada di kanan ini. Nah, tetapi yang di garis ini tidak termasuk ya, berarti dalam hal ini interior dari A itu sama dengan A sendiri ya. Untuk contoh yang ini ya, reverse-nya ke sini. Ini contoh sebelumnya. Jadi titik-titik dalamnya sama dengan himpunan A itu sendiri. Kapan dia tidak akan sama? Kita ambil contoh dari himpunan sebelumnya juga yang ada sama dengannya ya. Atau dari ini, yang B ini tapi kita batasi pakai sama dengan misalkan. Atau ini, yang himpunan D aja ya, bagian realnya di antara 0 dan 2. Kita punya misalkan D tadi, Z bilangan kompleks, di mana bagian realnya di antara 0 dan 2. Jadi ini 0, ini 2 ya. Yang 0-nya putus-putus, tapi yang 2-nya lurus ya. Oke. Kita tahu tadi yang berada di batas garis ini tidak mungkin jadi titik dalam ya. Karena kalau kita bikin kita buat lingkungan ya dari sebuah titik yang ada di batasnya itu, dia
lingkungannya itu tidak akan semuanya berada di dalam himpunan. Di sini dalam himpunan D gitu. Maka bisa jelas ya, bisa langsung kita tebak saja apa interior dari D. Kira-kira apa? Interior dari D itu akan menjadi semua titik bilangan kompleks di mana bagian realnya ya itu nggak masuk 2, jadi agak berbeda dengan si D-nya sendiri. Kalau D-nya termasuk 2, maka ini interiornya 2-nya tidak termasuk. Nah, jadi interiornya yang berada di dalam di antara 2 garis ini ya, dan tidak termasuk di garisnya. Kalau sekarang kalau kita percepat ya, kita lanjutkan ke berikutnya, itu titik eksterior atau titik luar. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau interior berarti seluruh lingkungan yang berada di dalam A. Kalau eksterior seluruh lingkungan dari titik tersebut berada di luar A gitu, atau di A di luar komplement gitu, atau di S tadi ya, kita pakai himpunannya S ya. Misal S adalah subset dari himpunan bilangan kompleks C ya. Nah, titik luar ya, titik X bilangan kompleks disebut titik luar dari S jika ya, nah kita kebalikan dari yang tadi, neighborhood X ya dengan jari-jari epsilon itu tidak berada di A semuanya, berarti dia merupakan subset, tidak berada di S komplement ya, tidak berada di himpunan yang kita inginkan ini S. Jadi dia berada di luar nih, S pangkat C S komplement ya, artinya dia di luar himpunan S semua neighborhoodnya. Jika terdapat ini kurang lengkap kalimatnya, jika terdapat epsilon ya, jadi satu saja gitu ya, ada yang memenuhi epsilonnya. Jika terdapat epsilon besar 0 sehingga neighborhood epsilon dari X itu subset dari S komplement ya, jadi dia di luar S. Kemudian kita langsung saja dulu himpunannya ya, himpunannya kita kita himpun semuanya. Himpunan titik luar atau eksterior dilambangkan dengan X pakai S tadi ya. Sebentar, tadi pakai lambang apa ini? Interior S, ini eksterior S ya. Oke, eksterior S ya berarti ini adalah himpunan semua titik-titik eksterior, begitu aja ya. Tuh, himpunan titik luar itu adalah semua X bilangan kompleks di mana X-nya titik luar dari S. Oh, ini tadi salah tulisannya. Dari A, dari S juga ya. Itu tergantung himpunan yang kita bicarakan. Sekarang dari contoh sebelumnya kita udah bisa tahu ya. Kita ambil jadi A yang awal tadi lagi. Ibu ambil lagi yang A yang tadi ya. Yang realnya lebih dari 1. Kemudian yang kedua tadi adalah yang D aja tadi ya, kita ambil yang, atau kita contohin yang lain juga boleh ya.
Ini di antara 0 dan 2. Nah. Oke. Ini ke yang ke kanan semuanya. Ini di antara. Kira-kira ini tadi kan himpunan nama himpunan A, ini C tadi ya. Nah, apa eksterior dari A? Nah, coba kita cek titik-titik yang berada di garis X sama dengan 1 ini juga tidak termasuk eksterior ya. Titik yang ada di garis ini tidak mungkin jadi eksterior karena kalau kita bikin neighborhood setengahnya ada di A, setengahnya ada di luar A. Nah, kita maunya semuanya berada di luar A, berarti di sebelah kiri garis ini. Jadi udah jelas ini adalah himpunan semua bilangan kompleks di mana bagian real dari A, bagian real dari X ya. Tadi penulisnya bagian real dari apa ya? Dari Z ya. Padahal ibu tadi nulisnya himpunannya X ya. Oke. Jadi kalau ini kita nulis pakai Z ya boleh Z gitu. Atau kita ya bebas ya. Penting tidak harus konsisten aja. Kalau Z di sini di depannya nulis Z, berarti sininya juga Z. Jadi takut ada salah penulisan. Oke, itu aja ya. Jadi ini bagian real dari ya, mungkin supaya tidak ini ya, karena X biasanya kita melambangkan untuk bagian real saja gitu, tetapi di sini tadi ibu menggunakan X untuk titik, tapi tidak ada masalah ya, misalkan tidak salah aja gitu. Jadi kalau ibu ganti di sini menggunakan Z ya, dia Z aja di Z. Ini juga boleh kalau misalnya kita ganti himpunan semua bilangan kompleks ke titik luar. Nah, jadi bagian real dari Z-nya untuk eksterior berarti kurang dari 1 ya. Nah, itu yang ada di sebelah kiri dari ini, dari garis 1 ini. Ini semua adalah himpunan eksterior dari A untuk A yang digambarkan ini. Kemudian eksterior dari himpunan C ini, C atau D tadi ya. Ini kalau kita kasih C sini ya biar aja C ya. Jelas yang di dalam ini interior ya. Yang di garis ini nanti yang namanya adalah titik batas, itu kita bisa sebut begitu. Berarti dia yang berada di luar garis ini, yang di kanannya 2, di kirinya 0. Jadi ibu bisa katakan Z bilangan kompleks mana bagian real Z-nya lebih dari 2 atau bagian real Z-nya atau rezetnya kurang dari 0 gitu ya. Nah gitu. Oke, terakhir adalah titik batas. Titik batas berarti yang berada di batasnya tadi. Jadi kalau kita tadi punya, misalkan punya S subset dari himpunan bilangan kompleks. Oke. Titik X kompleks disebut titik batas jika itu
lingkungannya ada di A, sebagian ada di luar A, minimal ada satu gitu. Jadi titik batas itu adalah yang lingkungan dari titik tersebut memuat minimal satu titik interior titik di A dan satu lagi titik di luar A. Jadi jika harus untuk setiap ya, kalau tadi kan terdapat ya. Untuk setiap, jadi berapapun kita bikin lingkaran ya, lingkaran dengan jari-jari epsilon, maka neighborhoodnya selalu ada yang di A dan ada yang di luar A. Neighborhood dari X, epsilon kalau diiris dengan A itu ada gitu, bukan himpunan kosong. Nah, dan ini maknanya lingkungan epsilon dari X kalau diiris dengan A tidak himpunan kosong. Jadi minimal ada satu yang sama antara titik di N ini dengan di A, dan juga ada satu juga minimal antara N kalau diiris dengan S dan S komplement itu juga ada gitu. Jadi udah jelas ya, kalau himpunan titik eksterior ya itu himpunan titik batas, nanti kita himpun juga. Kita tulis dulu himpunan titik batas yang B, himpunan titik batas dari S ya, dilambangkan delta S. Oke, delta itu X di kompleks, dimana X adalah titik batas S. Nah, kita contoh tadi lagi, yang tadi ya, satu tadi ya, masih ingat? Kalau ini di himpunan A, jelas delta A-nya apa? Semua yang ada di garis sama dengan satu itu. X elemen kompleks di mana memenuhi syarat, yaitu bagian real dari X sama dengan satu gitu ya. Jadi yang berada di garis ini. Oke, kita bisa ambil contoh sebelumnya juga, misalkan yang lingkaran berjari-jari satu tadi ya. Kita punya ini yang di dalam lingkaran. Ini semuanya putus-putus ya. Tadi adalah himpunan B, misalkan himpunan B ya. B adalah himpunan bilang kompleks yang mana modulusnya kurang dari satu misalkan. Oke, jadi ini karena tadi kita belum pakai contoh, kalau kita ambil semuanya ya, interior dari B itu akan sama dengan B sendiri. Kemudian untuk eksterior dari B jelas adalah eksterior dari B itu adalah semua bilangan kompleks Z ya, dimana modulusnya besar dari satu gitu ya. Nah,
Kemudian untuk delta dari B, ya yang modulusnya sama dengan 1 gitu ya. Jadi apapun nanti untuk himpunannya harus bisa menentukan interior, eksterior, dan titik batas ya.